Nah, Smart Listener kalau Anda perhatikan ya, kemarin itu libur sehari ya, jalan-jalan sepi ya. Nah, biasanya nih kalau pas libur itu untuk mencari hiburannya itu biasanya kita ke mall ya, tapi kemarin itu benar-benar sepi ya, Smart Listener. Ini merupakan dampak dari PPKM yang diperpanjang untuk yang ketiga kalinya, seperti yang kita ketahui untuk wilayah Jawa dan Bali. Untuk PPKM itu hingga 16 Agustus 2021, sementara untuk wilayah di luar Pulau Jawa, termasuk Sulawesi Selatan ini hingga 23 Agustus 2021 ya. Jadi untuk pembatasan ataupun PPKM ini berlaku selama 2 pekan ya. Nah, PPKM berlaku Smart Listener ini juga tentu berdampak terhadap dunia usaha ya. Kalau kita perhatikan saat ini itu banyak perusahaan yang tutup ya, tidak beroperasi ya. Belum lagi untuk karyawan yang dirumahkan sampai di PHK ya, jadi sulit untuk mencari nafkah. Miris memang ya Smart Listener, tapi di tengah kondisi usaha yang turun untuk saat ini, tapi kita juga mendapatkan angin segar ya. Angin segar sesuai rilis dari BPS Sulawesi Selatan, kita mendapatkan angin segar yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan itu mencapai 7,66% untuk triwulan kedua 2021. Apa yang menyebabkan ya? Mengapa di tengah kondisi seperti saat ini ekonomi sosial itu bisa tumbuh 7,66%? Kita akan memperbincangkannya di pagi hari ini. Kita sapa dulu beberapa narasumber yang saat ini sudah hadir di studio secara fisik ya. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangannya. Di sini saya sapa dulu. Terima kasih untuk Bapak Suntono, Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suntono. Waalaikumsalam, Mbak Mirsa. Juga Assalamualaikum para pendengar FM, Smart FM Makassar. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Ya, ini karena libur sehari kemarin ini segar gitu ya, meningkatkan imunitas tubuh gitu Pak ya. Oke, kemudian di sini juga saya sapa juga hadir secara fisik di sini ada Bapak Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sosial, ada Bapak Muammar Muhayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, pemirsa Smart FM 101.1 FM. Salam sukses dan tetap semangat. Ya. Saya Ketua Apindo Makassar. Terima kasih Pak Muammar sudah hadir di studio untuk pagi hari ini. Alhamdulillah. Dan Smart Listener terhubung secara virtual ya untuk pagi hari ini. Narasumber yang satu ini tentu sangat familiar ya Smart Listener. Kita sapa ya di sini terhubung secara virtual sudah ada Profesor Dr. H. Marzuki JEA PhD. Beliau merupakan pengamat ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan Pak Suntono dan Pak apa namanya dari Pak Apindo ya. Saya minta maaf, bukan Pak Latundreng ya. Lagi Pak ya, ganti Pak ya. Saya Makassar, Prof. Oh sorry, minta maaf. Oh ya Latundreng Pak ini ya Sulsel ya. Sulsel. Ya, siap, oh ya selamat Pak, kita baru ketemu ini. Siap, Bro. Salam sukses dan salam sehat dan penuh semangat untuk rekan-rekan Smart FM Makassar dan rekan-rekan lain. Baik, terima kasih Prof. Sudah ikut bergabung juga bersama kami di saat ini. Prof, sebelum kita berbincang ya, saya mohon izin dulu saya ke Pak Suntono dulu. Ya, betul. Ya. Pak Suntono, ini hasil rilis ya dari BPS Sulawesi Selatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ini mencapai 7,66% untuk triwulan 2 2021. Nah ini mungkin sedikit gambaran Pak ya, dibanding triwulan kedua, untuk triwulan pertama itu seperti apa Pak Suntono? Baik, Mbak Mirsa, juga Bapak Ibu pendengar Smart FM yang kami hormati. Belakangan memang sedang ramai diperbincangkan orang terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, tak terkecuali kita di Sulawesi Selatan, yang memiliki angka pertumbuhan cukup impresif.
Kalau nasional itu sebesar 7,07%, dan di Sulawesi Selatan pertumbuhan ekonomi kita triwulan 2 2021 itu tumbuh dengan angka 7,66%. Apa yang menyebabkan sehingga pertumbuhan ekonomi kita di Sulawesi Selatan bisa tumbuh cukup impresif melampaui angka nasional? Sebenarnya lebih disebabkan di triwulan 2 2021 ini aktivitas ekonomi sudah mulai pulih. Saya kira kita tidak bisa menafikan beberapa kegiatan ekonomi sudah mengalami peningkatan. Salah satu di antaranya di periode triwulan 2 2021 itu aktivitas transportasi meningkat tajam. Indikasinya jumlah penumpang yang dilaporkan oleh pihak bandara itu mengalami peningkatan cukup tinggi. Aktivitas bongkar laut, bongkar muat barang di pelabuhan juga mengalami peningkatan. Dan seluruh aktivitas ekonomi dari 17 lapangan usaha atau sektor ekonomi yang dicatat oleh BPS, itu hanya satu sektor yang mengalami penurunan, yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Seluruhnya 16 sektor itu tumbuh positif dengan variasi. Yang tertinggi memang pertumbuhannya ada di sektor transportasi. Itu tumbuh di atas 73%, bahkan mendekati 74%. Yang berikutnya di sana ada sektor jasa perusahaan. Ini juga tumbuh kurang lebih 30%, dan jasa lainnya tumbuh kurang lebih 28%. Dan kita juga tahu karena aktivitas orang sudah mulai longgar di triwulan 2 2021 yang dicerminkan oleh jumlah penumpang angkutan udara yang meningkat sangat tajam, itu akan membawa dampak positif pada tingkat hunian kamar hotel. Tingkat hunian kamar hotel juga meningkat sehingga penyediaan makan minum di sana juga meningkat, dan peningkatannya kurang lebih ada sekitar 27%. Inilah beberapa sektor yang dapat mengerek pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada angka 7,66% di triwulan kedua secara Y on Y. Saya kira itu, Mbak Mirza. Pak Suntono tadi seperti diinformasikan ya bahwa transportasi itu meningkat ya hingga tumbuh 73% begitu. Bagaimana Pak bisa pertumbuhan itu begitu tinggi begitu, Pak Suntono? Jadi kalau pertumbuhan kita di Sulawesi Selatan itu cukup tinggi, sebenarnya Prof. Marzuki ini tahu persis nih sebenarnya, ya Prof ya. Karena kita itu kan menghitung pertumbuhan ekonomi dari basis data yang rendah di triwulan 2 2020. Yeah. Jadi kalau ada istilahnya di dalam mengamati angka itu, kalau Prof. Marzuki hafal nih, ada low base effect. Low base effect ini yang menyebabkan sehingga seolah-olah ekonomi kita itu lompat sangat tinggi, melesat sangat tinggi karena basis data kita di triwulan 2 2020 yang lalu itu angkanya memang kita terkontraksi sangat dalam. Lebih 3% pertumbuhan kita di triwulan 2 2020. Bahkan kurang lebih 3,87. Karena basisnya sangat rendah, begitu ada progres yang cukup baik, sehingga kalau kita hitung pertumbuhannya melesat sangat tinggi. Inilah bagian dari low base effect, walaupun kita tidak bisa menafikan di triwulan 2 2021 ini ekonomi kita menggeliat cukup impresif. Dan ini yang kita perlu jaga momentumnya sebenarnya untuk menjalani triwulan 3, triwulan 4, dan waktu-waktu selanjutnya. Pak, kalau dalam kondisi normal ya, dari beberapa poin tadi yang disebutkan oleh Pak Suntono, biasanya untuk rata-rata pertumbuhan ekonomi itu biasanya di 20% saja begitu Pak. Nah ini apa yang menyebabkan tadi Pak? Kalau ekonomi Sulsel secara umum ya, kalau kita trace ke belakang, memang tumbuhnya itu impresif. Sulawesi Selatan itu cukup impresif.
rata-rata kisaran 7-8% setiap tahun dalam situasi normal, ya, dalam situasi normal. Dan memang ini sangat didukung oleh aktivitas yang ada di beberapa sektor, utamanya ada sektor pertanian secara umum. Sektor pertanian itu memiliki kontribusi atau andil terhadap pembentukan kue ekonomi Sulsel itu kurang lebih 23% plus minus. Berikutnya ada di sana sektor perdagangan, ada sektor transportasi, ada sektor industri pengolahan. Dan dari 4 sektor utama itu kalau kita gabungkan nilai tambahnya, itu tidak kurang dari 63-64% dari total kue ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi ini yang menggerakkan. Ketika 4 sektor utama itu merasa terganggu di masa pandemi, tentu ini akan berdampak buruk pada gambaran ekonomi Sulawesi Selatan secara umum. Tapi kalau sebelumnya ya Pak Sultono, untuk yang menjadi jawara untuk pertumbuhan sektor utama yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, itu berapa persen Pak kenaikannya? Kalau selama ini kenaikannya rata-rata kisaran 7-8. Ya, kisaran normal ya. Kita bicara situasi normal. Ini kan situasinya tidak normal. Makanya saya menyampaikan ke media, teman-teman media itu menggunakan analogi yang sederhana, Prof. Prof. Marzuki, juga Pak Muhammad ya. Jadi analoginya begini, yang paling sederhana untuk memahami melesatnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan itu. Saya memberi contoh begini, kita punya base, misalnya saya punya harta, kekayaan. Katakanlah 1 rupiah. Sedangkan Pak Muhammad itu punya harta kekayaan 100 rupiah. Kalau kekayaan saya dari 1 rupiah naik menjadi 2 rupiah, persentasenya itu menjadi 100%. Sedangkan Pak Muhammad dari 100 rupiah naik menjadi 101 rupiah, secara persentase cuma naik 1%. Nah, inilah bagian yang paling mungkin kita berikan penjelasan kepada publik untuk memahami pertumbuhan ekonomi yang melesat tadi itu. Berawal dari base kita yang memang rendah, terkontraksi cukup dalam di triwulan 2 2020 yang lalu. Oke. Pak Sultono, kalau kita lihat ya sektor yang sebelumnya jawara ya dalam masa pandemi, itu kan Infocom dan juga kesehatan ya. Kenapa ini justru hanya tumbuh rata-rata di atas 6% saja, Pak? Iya, itu tadi saya katakan tumbuhnya rendah karena memang di masa yang lalu dia sudah tumbuh tinggi. Karena sektor 2 ini selama pandemi tumbuhnya tinggi terus. Karena sudah base-nya tinggi, digenjot seberapapun, nampaknya kesannya nggak ada pertumbuhan, padahal tumbuhnya tinggi sebenarnya. Karena base yang lalu sudah tinggi, gitu. Jadi yang paling jawara 2 ini. Saya kira kalau kita konfirmasi, kita address dengan anggaran pemerintah, sebagian besar memang digunakan untuk refocusing COVID. Jadi kalau di sektor kesehatan itu naik progresif, itu bisa dimaklumi. Sama dengan terkait dengan komunikasi. Semua aktivitas sekarang dilakukan secara virtual. Ya, jadi saya kira penggunaan media komunikasi itu sangat masif sehingga wajar kalau pertumbuhannya impresif. Terima kasih. Baik. Untuk pertumbuhan ekonomi Pak sebesar 7,66% ini apakah juga ini karena adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah gitu? Saya kira iya. Kebijakan itu pasti, terutama untuk pengaturan-pengaturan berkenaan dengan masa pandemi. Saya juga bisa memberikan gambaran kepada kita semua. Di bulan-bulan April, Mei, Juni, itu pelonggaran dilakukan pemerintah. Karena memang situasi pandemi pada saat itu memungkinkan untuk dilakukan pelonggaran-pelonggaran. Dan pengetatan dilakukan pula oleh pemerintah ketika memang pandemi sedang tinggi. Dan dampaknya nanti akan kita potret di triwulan ketiga nih, Mbak Mirsa. Karena di kita untuk di Sulawesi Selatan, itu mulai pengetatan PPKM itu kan diimplementasikan sekitar minggu-minggu terakhir di bulan Juni. Dan itu di bulan Juli.
Dan itu nanti akan berdampak tuh terhadap aktivitas orang. Jadi kalau kita coba lihat di Google Mobility Index, itu sudah menurun. Dan dari hasil surveinya BI, perspektif orang untuk konsumsi ke depan itu sudah drop jauh sekali di minggu ke-4 bulan Juli dan minggu pertama Agustus. Dan ketika prospek konsumsi orang sudah menurun, ekspektasinya itu menjadi alamat yang kurang menguntungkan atau kurang menyenangkan bagi perkembangan ekonomi di masa depan. Ini yang perlu diantisipasi bagaimana agar supaya konsumsi masyarakat itu tetap tinggi, karena konsumsi itu di Sulawesi Selatan menempati peringkat pertama di dalam pembentukan PDRB kita di Sulawesi Selatan. Kurang lebih 55% dari ekonomi Sulawesi Selatan itu didorong dari konsumsi masyarakat atau dari household consumption. Jadi tentu ini harus kita waspadai bersama. Jadi ketika ada potensi penurunan konsumsi, itu akan berdampak buruk di kemudian hari terkait dengan akumulasi atau pembesaran kue ekonomi kita di Sulawesi Selatan. Baik. Dari Pak Suntono saya mohon izin dulu Pak ke Ya. Pak Muammar ya. Pak Muammar ini seperti diinformasikan tadi ya, untuk ini menjadi angin segar ini untuk di tengah dunia usaha yang turun, tapi untuk pertumbuhan ekonomi kita 7,66% untuk triwulan 2 2021. Anda sendiri seperti apa Pak menyikapi hal ini? Terima kasih pemirsa Pak dari Pak Suntono dan Pak Prof, dosen kami di kampus. Kami ingin menyampaikan bahwa dari sisi Apindo, pertumbuhan ini merupakan angka daripada BPS. Apapun cara pandang kita terhadap angka, saya rasa Pak Prof akan lebih pakar dalam melihat. Namun kenyataannya memang kami sempat optimis ketika memasuki triwulan kedua pada momen Lebaran dan beberapa pelonggaran-pelonggaran. Nah, itu kita memang optimis di triwulan kedua akan ada perputaran ekonomi atau kenaikan. Tapi kemudian Jakarta terkena PPKM atau masalah di Jakarta, disinilah mulai terasa dampaknya. Dan saya yakin bahwa di triwulan ketiga ini teman-teman yang 2020 sudah separuh nafas, kemudian masuk triwulan pertama, memang rata-rata ekonomi di triwulan pertama itu startingnya low, masuk triwulan kedua kita agak sedikit optimis karena konsumsi mulai meningkat, kemudian masuk triwulan ketiga seperti disampaikan tadi oleh Pak Suntono bahwa ini merupakan tanda-tanda bahwa akan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu kami berharap bahwa pemerintah, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai dibuka lagi sampai jam 10 malam, karena yang menggerakkan PDRB kita otomatis konsumsi. Ya. Dan memang pertumbuhan 7% ini bagi teman-teman yang kurang memahami, tentunya tidak apa-apa, ini adalah merupakan semangat buat kita semua, karena memang ya penjelasannya kalau starting dari awal dari 0 naik ke 1 ya 100% lah. Nah, walaupun memang kita dari sektor kesehatan dan telekomunikasi teman-teman cukup positif, tapi sektor yang lain, karena biar bagaimanapun ekonomi itu multi efek, ada supply chain yang bergerak di situ. Kami berharap bahwa dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua ini, mudah-mudahan di triwulan ketiga tidak terlalu dalam artian masih ada kesempatan untuk mengejar di bulan Agustus dan September, tentunya dengan meninjau ulang kembali PPKM. Dalam artian kami lebih fokus kepada pemulihan kesehatan, tapi secondly pemulihan ekonomi. Karena PPKM yang efektif adalah protokol kesehatan yang disiplin dan vaksinasi yang lebih massal atau masif. Itu saja sudah cukup. Karena teman-teman baik dari sektor perhotelan, kemudian sektor yang membutuhkan dampak daripada publik yang lebih banyak beraktivitas, itu tentu membutuhkan pergerakan ekonomi. Dan dari teman-teman pengusaha sudah ada juga yang mau jual ini, jual apa. Karena memang 2021 ternyata dampaknya jauh lebih keras dibanding 2020. Mungkin daya tahan teman-teman masih ada sampai 3 bulan. Sekarang sudah ada yang melapor, sudah ada yang dirumahkan, sudah ada yang dibayar gajinya setengah, dan sebagainya. Kami berharap, karena 3 bulan triwulan ketiga adalah musim kemarau, di mana panen di daerah sudah mulai masuk, dalam artian panen beras. Ya, saya berharap perekonomian bisa berputar. Yang kedua,
proyek pemerintah juga kalau bisa digelontorkan sekarang, khususnya pembangunan untuk teman-teman kontraktor, karena itu akan membantu multi efek daripada ekonomi. Nah, itu. Kemudian terakhir kami melihat bahwa dengan data BPS seperti ini, kita harus tetap berpandangan positif, dalam artian sebagai pengusaha selalu tetap optimis, namun kami tetap berharap pemerintah menyadari bahwa kita sebenarnya masih belum mencapai hal yang kita inginkan bersama. Ini adalah sinyal di triwulan kedua tadi sebenarnya sangat menggembirakan. Kita pun merasakan di lapangan ada geliat ekonomi di samping dibantu oleh adanya momen nasional atau hari raya Lebaran. Di triwulan ketiga ini tidak ada momen nasional, tapi situasi dan musim sangat mendukung karena panen raya sementara berjalan, kemudian musim kemarau berarti proyek pembangunan bisa dijalankan. Mudah-mudahan pemerintah bisa segera mencairkan anggaran-anggaran dananya atau serapan dananya lebih ditingkatkan. Jadi itu pesan kami dari Apindo. Kemudian kami menghimbau juga agar tes swab dan PCR itu lebih dimurahkan harganya. Karena di India itu tes PCR cuma 97.000. Kalau di sini sampai Sini berapa? 900.000, kalau mau cepat 1.100.000. Kami Apindo juga menyoroti itu, mudah-mudahan. Dan jangan menerapkan orang masuk mal harus pakai vaksin dan sebagainya. Karena itu untuk tempat ruang publik, kasihan nanti tenan-tenan yang ada di dalam mall. Itu karyawannya ada berapa orang. Kalau mereka bilang, mending saya keluar dari mall, bisa dikunjungi tempat jualan saya. Dalam artian tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kecuali misalnya untuk penerbangan antar daerah, tapi dengan catatan bahwa biaya swab dan biaya PCR, tolonglah cari alternatif yang lebih murah, namun tetap legal untuk pergerakan ekonomi. Karena tadi transportasi sangat jelas mendorong. Transportasi itu kan ada momen Lebaran, ya, dan momen anak sekolah seperti itu. Itu mungkin kami dari Apindo. Terima kasih banyak. Ya, kita lanjut lagi sebentar, Pak. Jangan sudah dulu, Pak. Siap. Jadi itu tadi ya harapan ya untuk akselerasi vaksinasi ini semoga bisa memperkuat percepatan ekonomi ya di Sulawesi Selatan. Baik, sebelum kita break ya, saya mohon izin dulu Pak Suntono, kemudian Pak Muhammad, saya ke Prof. Marzuki. Singkat saja dulu ya, Prof. Ini terkait seperti diinformasikan tadi dengan kondisi berbagai wilayah yang memaksa pemerintah daerah setempat ini kadang memperketat kembali PPKM yang sudah terlanjur dilonggarkan. Tentu pelaku usaha, pemilik UMKM dan juga investor ini tentu memiliki kekhawatiran ya kalau pembatasan baru ini bisa menghadang momentum pemulihan kembali ekonomi. Menurut Profesor sendiri seperti apa? Prof? Halo, Prof? Unmute dulu, Prof. Sorry. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Pak Suntono, ya Pak Amar, dan rekan-rekan Smart, dan terutama para pendengar Smart FM Makassar ya, yang diundang untuk ya berdiskusi lah, tentu dalam berdiskusi untuk mencari solusi ya, atau untuk terutama dalam sosialisasi kepada publik, terutama para pelaku ekonomi, yaitu para pengusaha, dan tentu masyarakat umum. Apa yang digambarkan tadi oleh Pak Suntono sebagai Kepala BPS Sulawesi Selatan dan Pak Amar, saya rasa sudah sangat jelas sebenarnya kalau kita bisa urai ya, bahwa persoalan-persoalan pertumbuhan ekonomi yang dianggap tiba-tiba agak melejit ya. Jadi kalau dikatakan dulunya kita tumbuh hanya kurang lebih kurang lebih 0,21 minus 0,21, kemudian meningkat jadi 766. Bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi kita itu seakan-akan hampir 8% lebih, Pak ya. Jadi kita minus 0,21 kemudian jadi 766, berarti pertumbuhan kita bisa totalnya itu sebanyak hampir 8%, 8% lebih. Itu memang mengagetkan pada dasarnya, karena di zaman-zaman aman-aman saja ya, itu kondisi itu tidak pernah terjadi. Bahkan kecenderungan pertumbuhan kita itu dari kuartal 2 2018 misalnya, yaitu kita sampai 7,35 terus turun sampai di kuartal
2 tahun 2019 7,38 ya, dan kuartal 2 tahun 2021 kuartal 2 tahun 2020 minus 3,87 ya, turun. Kemudian sekarang karena ini adalah year on year, jadi kuartal 2 tahun 2020 sampai dengan kuartal 2 2021 itu meningkat sampai 7,66. Jadi memang agak dramatis sehingga pertumbuhan itu memang bisa jadi besar. Nah, sehingga kita juga sebagai publik, terutama para pengusaha masyarakat umum, itu memang awalnya itu meragukan sekali, kok bisa ya seperti bergelinding kayak apa gitu. Tapi ya, tapi bisa dilihat bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sentono dan Pak Ahmad tadi itu menggambarkan satu hal yang juga bisa kita terima pada dasarnya, dan inilah memang perlunya ada sosialisasi, Pak. Karena sosialisasi ini ingin menjelaskan, karena supaya jangan meragukan dan akhirnya nanti ketidakpercayaan publik kepada otoritas itu menjadi tidak baik ya. Apalagi BPS ini adalah salah satu lembaga negara yang harus diakui kredibilitasnya dan memang harus seperti itu. Dan tentu saja tidak ada lembaga lain yang sebenarnya ada lembaga lain yang menjadi mitra daripada BPS, itu adalah Bank Indonesia. Itu kurang lebih juga selalu hampir sama itu dia punya perkiraan. Paling-paling biasanya Bank Indonesia lebih rendah sedikit lah, sampai 1%. Yang menarik ini memang